Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Untuk perkuliahan kali ini kita akan membahas tentang asas-asas hukum Islam. Apa yang dinamakan dengan asas hukum Islam? Sebelum kita memasuki perkuliahan ini, marilah kita buka perkuliahan ini dengan bacaan basmalah secara bersama-sama. Untuk yang beragama lain dipersilahkan berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Kita buka perkuliahan ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, sahabat-sahabat semuanya, jadi di sini kita akan membahas tentang asas hukum Islam. Sekarang kita masuk ke pengertian asas terlebih dahulu. Asas itu apa? Secara bahasa, di dalam bahasa Arab, asas itu adalah asasun yang artinya adalah dasar atau basis ya, sebagian besar, atau pondasi. Jika dihubungkan dengan hukum, karena di sini yang dibahas itu adalah hukum Islam, maka yang dimaksud hukum di sini adalah hukum Islam. Jadi ketika dihubungkan dengan hukum, asas itu artinya adalah kebenaran yang dipergunakan itu ya. Jadi kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir. Kemudian dan alasan berpendapat. Jadi yang dimaksud dengan asas itu adalah kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan berpendapat, terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum. Jadi ada beberapa asas di dalam hukum Islam, nanti akan dijelaskan ya. Jadi yang dimaksud asas itu bagaimana seseorang atau seorang hakim dalam memutuskan hukum, jadi ada tumpuannya, ada dasarnya itu ya, ada asasnya itu ya. Seorang hakim kan tidak bisa serta-merta memutuskan hukum tanpa ada asas ya. Jadi mungkin sebagai bahan pertimbangan itu ya. Jadi asas itu sebagai bahan pertimbangan. Harus begini, begini, begini itu adalah sesuatu yang harus dipertimbangkan ya. Makanya saya ulangi, asas itu adalah dasar, basis, atau pondasi. Kalau dihubungkan dengan hukum, maka asas itu adalah tumpuan berpikir dan berpendapat. Jadi di dalam menegakkan hukum itu harus ada asasnya. Salah satu di antaranya adalah asasnya, yang pertama adalah asas keadilan. Harus adil, tidak berat sebelah ketika memutuskan hukum. Jadi memutuskan sesuai dengan data dan bukti-bukti yang ada. Alat buktinya apa saja, apa sudah cukup atau belum ya. Maka itu yang dijadikan sebagai dasar untuk memutuskan suatu hukum. Kalau di dalam Islam dijelaskan dalam Quran surat yang ke-38 ayat 26, Allah memerintahkan penguasa penegak hukum sebagai khalifah di bumi untuk menyelenggarakan hukum sebaik-baiknya. Berlaku adil terhadap semua manusia tanpa memandang asal-usul kedudukan agama dari si pencari keadilan tersebut. Jadi ini adalah asas yang pertama, berlaku adil pada semua golongan. Jadi tidak memandang itu golongan A, golongan B, dan golongan C. Kemudian kedudukannya dia punya kedudukan apa-apa itu tidak menjadi bahan pertimbangan. Agamanya apa tidak menjadi bahan pertimbangan. Apa yang diharuskan oleh seorang hakim tiada lain adalah keadilan. Jadi harus berlaku adil ya kepada siapapun. Bukan karena sesuatu dia memutuskan hukum A atau B itu ya. Ini dijelaskan di dalam Quran surat Shad ayat 26. Surat Shad itu adalah surat yang ke-38. Kemudian yang kedua ada asas kepastian hukum. Yaitu suatu perbuatan disebut sebagai perbuatan hukum setelah ada ketentuan yang mengaturnya. Jadi hukum itu dikatakan melanggar, perbuatan itu dikatakan melanggar hukum karena sudah ada hukum sebelumnya, ada undang-undang sebelumnya. Makanya di dalam Quran surat Al-Isra ayat 15, terjemahannya begini, kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul. Jadi redaksinya wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan mengutus
Kami tidak akan mengazab, kami tidak akan memberikan sanksi sebelum kami mengutus seorang rasul. Jadi rasul ini adalah yang menyampaikan undang-undang yang datangnya dari Allah itu. Makanya ini kalau di dalam Islam dinamakan dengan asas kepastian hukum. Yakni pelanggaran yang dikatakan melanggar, sudah ada hukum yang melanggar, sudah ada hukum yang mengatur sebelumnya itu ya. Jadi seperti itu. Jadi seseorang dikatakan mencuri karena sudah ada undang-undang sebelumnya. Jadi wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Seorang pencuri laki-laki dan pencuri perempuan hendaklah dipotong tangannya. Sudah ada itu. Maka orang yang mencuri bisa dipotong tangan karena sudah ada undang-undang sebelumnya. Ini namanya asas kepastian hukum. Yang berikutnya, adalah asas kemanfaatan. Asas ini merupakan asas yang mengiringi asas keadilan dan kepastian hukum, di mana dalam melaksanakan kedua asas tersebut, seharusnya atau seyogyanya dipertimbangkan asas kemanfaatan baik bagi yang bersangkutan maupun bagi masyarakat. Jadi manfaatnya apa? Ketika keadilan diterapkan, kan pasti ada manfaatnya. Kepastian hukum diterapkan kan ada manfaatnya. Kalau keadilan yang jelas orang yang bermasalah, orang yang terkena kasus, ketika diputus secara adil tidak akan kecewa itu ya. Kemudian asas kepastian hukum itu manfaatnya adalah tidak serta-merta menghukumi seseorang itu bersalah sebelum ada undang-undangnya. Kalau sudah ada undangnya, berarti orang tersebut bisa dikatakan melanggar undang-undang. Ya. Tapi sebelum ada undang-undang, maka tidak bisa dikatakan itu bersalah, dan sebaliknya tidak bisa dikatakan itu benar, karena belum ada hukum yang mengatur itu ya. Teman-teman, sahabat-sahabat semuanya, mungkin itu. Untuk slide berikutnya, dilanjutkan sendiri dibaca. Ada di situ ada asas pidana, asas-asas hukum pidana Islam. Jadi ada asas-asas hukum pidana Islam. Silakan itu dilanjutkan sampai selesai dibaca. Terus kemudian jangan lupa isi presensi. Mungkin ya, mungkin kalau tidak ada perubahan minggu depan sudah UTS. Saya kira itu kurang lebihnya dari saya. Mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.